Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan saya di materi strategi media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari mata pelajaran konstruksi bangunan, yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan menggunakan project based learning. Silabus kompetensi dasar menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Pembelajarannya yaitu dalam segi mengamati, membaca bahan bacaan terkait dengan bahan-bahan bangunan sesuai SNI, dan ada juga mengamati berbagai jenis bahan bangunan, dan ada juga menyimak informasi tentang perkembangan teknologi bahan bangunan. Dan untuk pembelajaran bertanya, yaitu mengkondisikan siswa untuk secara aktif bertanya tentang topik yang berkaitan dengan proses pembuatan, pemeriksaan fisik dan mekanik secara visual. Untuk mengeksplorasi, di sini ada membuat rangkuman hasil pembelajaran tentang proses pembuatan, melakukan eksperimen pemeriksaan fisik dan mekanik secara visual, dan ada membuat laporan hasil pemeriksaan. Untuk mengasosiasi, itu ada menyajikan hasil rangkuman dari pembelajaran tentang proses pembuatan, menganalisis hasil pemeriksaan fisik dan mekanik secara visual, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Dan untuk mengkomunikasikan, ada mempresentasikan hasil pemeriksaan dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Lalu pada silabus yang saya dapat tentang mata pelajaran konstruksi bangunan pada SMK, saya mendapatkan kompetensi dasar yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan dan mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan, yang dimana kedua kompetensi dasar tersebut saling berkaitan. Pada materi pokok dan pembelajaran yang ada pada silabus yang saya dapat tentang konstruksi bangunan pada SMK adalah dapat mengetahui sifat, kuat tekan, kuat tarik, keawetan, dan pemeriksaan kayu secara visual, dan mengeksplorasi dan membuat rangkuman hasil dari eksperimen pengamatan fisik dan mekanik secara visual. Dengan komponen yang saya dapatkan, saya dapat menyimpulkan dan menentukan strategi pendekatan pembelajaran yang cocok adalah dengan strategi project based learning. Pembelajaran berbasis project based learning merupakan penerapan dari pembelajaran aktif. Secara sederhana, pembelajaran berbasis project based learning didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah. Menurut Trianto 2011. Karakteristik project based learning itu ada centrality. Pada project based learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Driving question, yaitu project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Ada constructive investigation, yaitu pada project based learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Ada juga autonomy, yaitu project based learning menuntut student center atau siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Ada realisme, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Tentang project based learning. Pembelajaran project based learning secara umum memiliki pedoman langkah, planning, perencanaan,
creating mencipta atau implementasi, dan processing atau pengolahan. Contohnya sebagai berikut: planning. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah merancang seluruh proyek dan mengorganisir pekerjaan. Creating, dalam tahapan ini, siswa mengembangkan gagasan-gagasan proyek atau mengkombinasikan ide yang muncul dalam kelompok dan membangun proyek. Processing, dan pada tahap ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi. Tahapan sistem pembelajaran. Yang pertama, ada orientasi siswa pada masalah. Perilaku gurunya, guru dapat memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran, dasar dari macam-macam pekerjaan, utilitas pada bangunan. Perilaku siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan aktif dalam proses pembelajaran dalam setiap tahapan aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Perilaku guru dapat membantu siswa menentukan kelompok belajar yang berhubungan dengan pekerjaan utilitas pada bangunan. Perilaku siswa aktif bertanya jika ada yang belum dipahami, dan siswa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang ketiga, ada membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Perilaku guru terhadap fase atau tahap itu adalah guru memotivasi dan membimbing siswa dalam mengidentifikasi macam-macam pekerjaan pada utilitas bangunan. Dan perilaku siswa melakukan penyelidikan tentang fungsi utilitas bangunan, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang ada. Yang keempat, ada pengembangan dan penyajian hasil karya. Sikap guru pada tahapan ini adalah guru dapat membimbing siswa dalam berdiskusi membuat utilitas bangunan berdasarkan fungsinya. Penyajian hasil penyelesaian masalah dalam bentuk gambar, dokumen, presentasi, dan lainnya. Dan sikap siswa pada tahapan ini yaitu setiap kelompok membahas proyek dari pekerjaan utilitas bangunan yang telah dibuat dan membuat laporan untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahapan ini sikap guru adalah guru dapat membimbing siswa dalam membuat presentasi dan melakukan penyelidikan dalam penyelesaian masalah yang ada. Dan sikap siswa pada tahapan ini adalah setiap siswa memaparkan laporan dari hasil proyek yang telah dikerjakan dan memberikan tanggapan kepada hasil laporan tersebut. Kesimpulan, model pembelajaran Project Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk nyata. Sekian dari saya. Terima kasih.